Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi guru penggerak aksi nyata modul 14. Salawat beserta salam tak lupanya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, Ibu Pemateri, dan para majelis guru yang hadir pada hari ini. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dita. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita, negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yunita, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama dan utama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif dari rekan-rekan kita peserta guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian selanjutnya salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan, kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif di pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi peserta
untuk mengikuti kegiatan ini. Pada saat ini tidak banyak mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin apa yang sudah dijalankan oleh teman-teman kita di program Guru Penggerak ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi kita semuanya, sehingga di angkatan-angkatan berikutnya kita yang belum ikut pada angkatan ini bisa mendaftar atau bisa lulus lagi pada angkatan berikutnya tersebut. Sehingga dengan adanya kegiatan ini kita yang akan ikut di program pada angkatan berikutnya bisa mengambil hal positifnya, kemudian kita mengambil ilmu yang sudah disampaikan. Semoga nanti kegiatan berikut lebih baik lagi mungkin. Mungkin itu saja. Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian penjelasan oleh Ibu Desi Yudi Heriska. Kepada Ibu Desi dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada protokol dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, serta teman-teman sejawat yang saya muliakan pada hari ini. Sebelum memulai acara kita, kalimat puji-pujian tak lupa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada kesempatan hari ini kita dapat merasakan indahnya dunia, merasakan bagaimana nikmatnya hidup di negara kita ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, saya di sini terlebih dahulu memohon maaf dan memohon waktunya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk memberikan sebuah pengimbasan, ya, pengimbasan yaitu praktik baik atau budaya positif yang sudah saya dapatkan melalui program Guru Penggerak Angkatan 9. Dan sebelumnya saya meminta maaf, saya berdiri di depan ini tujuan saya bukan untuk menggurui, ya, bukan untuk menggurui dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tetapi kita di sini lebih berbagi sharing, lebih bertukar pikiran, ya, karena saya telah sedikit banyak, ya, walaupun itu mungkin rasa saya mungkin masih sedikit, saya mendapatkan sebuah informasi mengenai itu yang berjudul budaya positif dari apa yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak Angkatan 9. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, mungkin nanti bisa kita ikuti acara kita ini. Baik Bapak Ibu semuanya, semangat? Semangat, mana suaranya? Semangat. Oke, kalau semangat di hari Jumat ini kita coba tes ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu mohon berdiri semuanya. Ada di naungan SMA Negeri 7 Solok Selatan, ya, tempat kita mengabdi, maka kita wajib membanggakan sekolah kita. Kita wajib mensupport sekolah kita dengan berbagai macam bentuk. Nah, kalau saya bilang SMA Negeri 7 Solok Selatan, berarti kita semua bilang semangat, pantang menyerah. Baik, kita coba. Oke, SMA Negeri 7 Solok Selatan, semangat, pantang menyerah. Oke, satu kali lagi. SMA 7 Solok Selatan, semangat, pantang menyerah. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Ini tadi saya sudah di mejanya mungkin sudah ada sebuah kertas kecil, ya, sebuah kertas kecil di atas meja Bapak dan Ibu semua. Oke, sekarang kertas tersebut Bapak Ibu impikan sebuah barang berharga, ya, yang Bapak dan Ibu miliki. Tulis di kertas tersebut apa barangnya. Kalau saya menginginkan sebuah rumah mewah, atau saya menginginkan sebuah laptop, atau saya menginginkan sebuah HP baru. Nah, silakan Bapak Ibu tulis, ya. Silakan kita tulis bersama di kertas tersebut
barangnya apa yang kita inginkan dan akan kita wujudkan. Ya, baik Bapak dan Ibu, silahkan dibuat nama barangnya. Boleh, barang boleh, impian boleh. Apa yang ingin kita impikan barangnya? Atau boleh handphone, ya, handphone Pro Max, ya boleh ya. Oke. Laptop, baik. Apa yang ingin kita impikan? Sudah? Oke, sudah. Ibu ya sudah? Sudah. Oke. Sekarang kertas kecil tersebut letakkan di genggaman tangan kita masing-masing dan digenggam dengan sangat erat. Nah, nanti berubah menjadi apa dia? Menjadi laptop. Oke, genggam di tangan kita, boleh tangan kiri, boleh tangan kanan. Genggam dengan sekuatnya. Karena itu adalah milik kita, ya, impian kita. Lalu teman di depan boleh, teman di samping boleh berusaha untuk membuka genggaman tangan kita. Ya. Iya, coba. Coba Bu Sandra, buka genggaman tangan Bu Sandra oleh Pak Yuzi. Oke, ini ilustrasinya. Dibuka oleh teman kita genggaman tangan kita. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bagaimana? Bagaimana barang kita tersebut ya dicoba paksa untuk membuka oleh orang lain? Bagaimana? Bisa? 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 Tidak? Ya bagus Bu Ena. Berarti tidak akan bisa dibuka oleh orang lain. Iya. Kalau kita mau membukanya, otomatis akan terbuka. Tetapi kalau kita tidak mau membukanya, sekeras apapun orang berusaha untuk membukanya, berarti tidak akan terbuka genggaman tangan kita. Ya kan, iya Pak Tony? Iya. Walaupun dalam keadaan luka, berdarah dan segala macam. Ya, walaupun dengan penuh perjuangan. Nah, inilah ilustrasinya Bapak Ibu. Yang intinya apa? Segala sesuatu itu adalah dipengaruhi oleh sebuah kontrol. Ya, segala sesuatunya itu adalah kontrol yang akan melaksanakannya, kontrol di dalam diri kita. Nah, begitu juga dengan siswa dan siswi kita. Semuanya itu adalah kontrol yang akan menentukannya. Nah, sesuai dengan materi saya hari ini, yaitu budaya positif. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan yang berpihak pada murid, sehingga murid itu nantinya menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, tidak lepas dari kontrol yang sudah kita ilustrasikan tadi. Sebagaimanapun orang ingin membuka ya keinginan kita, kalaupun kita tidak menginginkannya, pasti tidak akan terlaksana. Walaupun dalam keadaan kita tersakiti, pasti kita tidak mau. Nah, inilah yang dinamakan dengan sebuah kontrol. Nah, nantinya akan berpengaruh kepada budaya positif kita. Nah, tadi ini dia budaya positifnya. Nah, Bapak dan Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai yang sesuai dengan nilai universal profil Pancasila. Kita ketahui nilai yang universal dari profil Pancasila itu. Yang pertama yaitu beriman, beriman, berpikir kritis, inovatif, mandiri, dan sebagainya. Ini dia. Nah, inilah dia yang ada di dalam budaya positif tersebut. Lalu kita ingin menciptakan sebuah generasi. Ya, ingin kita menciptakan sebuah generasi yang mempunyai nilai-nilai universal berprofil Pancasila ini. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat. Kita kaitkan dengan disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ya,
tanpa ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan perilaku yang komunikatif, efektif antara guru dan murid. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan sesuai dengan profil Pancasila. Nanti kita akan di terakhir materi nanti kita akan bertemu dengan bagaimana itu namanya membiasakan murid sesuai dengan segitiga restitusi. Nanti akan kita lihat di situ. Nah, inilah kuncinya dari disiplin positif itu. Itu merupakan satu penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan perilaku yang komunikatif antara guru dan murid. Disiplin positif nanti ujungnya akan membawa kepada profil Pancasila. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, kita itu ya selaku manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu akan di terakhir materi nanti kita akan bertemu dengan bagaimana itu namanya membiasakan murid sesuai dengan segitiga restitusi. Nanti akan kita lihat di situ. Nah, inilah kuncinya dari disiplin positif itu. Itu merupakan satu penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan perilaku yang komunikatif antara guru dan murid. Disiplin positif nanti ujungnya akan membawa kepada profil Pancasila. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, kita itu ya selaku manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa nggak menjelaskan kepada saya bagaimana yang dikatakan dengan yang bertahan hidup itu? Silakan Pak Yuzi. Bisa Pak Yuzi? Silakan Pak Yuzi. Coba pakai mic-nya Pak Yuzi. Berdiri Pak Yuzi. Saya kemampuan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang dasar pada diri manusia atau yang disebut dengan hak asasi manusia. Iya. Dari kebutuhan sandang, pangan dan sebagainya, itu kebutuhan dasar. Jadi kita perlu karena itu hak dari kita sebagai manusia. Iya, bagus sekali Pak Yuzi. Bahwa kita itu mempunyai satu kebutuhan dasar, yaitu yang dinamakan dengan kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima. Nah, begini juga dengan siswa dan siswi kita. Dia ingin mendapatkan kasih sayang dan ingin merasa diterima. Ya. Misalnya siswa dan siswi kita mungkin kadang-kala ya, dia itu posisinya sekarang dalam keadaan tidur atau apa, ya. Tanpa kita melihat di belakangnya, misalnya dia dalam keadaan tidur itu, oh mungkin karena dia malam menjaga orang tuanya yang lagi sakit. Nah, pernah nggak kita merasakan hal itu, membayangkan sampai ke situ? Nah, ini sudah mengorbankan kasih sayang dan rasa diterima daripada siswa kita. Dia berhak mendapatkan itu, kasih sayang itu. Mungkin alasannya karena kadang-kadang dia tidur, ya, kadang dibalik itu, ya, kalau kita lihat, kita dengarkan ceritanya, oh mungkin bisa saja dia malam menjaga orang tuanya yang sedang sakit. Atau bisa saja dia sendiri yang mengalami kejadian sedang sakit dan dipaksakan juga untuk ke sekolah. Saya pernah mengalaminya di kelas 10 IPA, ya. Satu orang siswa, dia pagi itu melaksanakan upacara bendera. Tahu-tahu mungkin karena kondisi lemas itu tidak pusing dan dibawa ke ruang UKS kita. Tetapi pas saya masuk, saya bertanya, kenapa kamu pusing, kenapa kamu lemas? Karena saya tidak sarapan pagi tadi Bu, dan saya paksakan untuk melaksanakan yang namanya upacara. Lalu hati nurani saya berkata, sekarang kalau mau pulang saja. Lalu apa? Perkataan yang aneh dari dia. Tidak Bu, saya mau belajar.
Nah, betapa mirisnya kita. Ya, kita harus melihat di balik semua itu apa masalahnya. Miris kita. Seandainya hal-hal kecil tersebut kita abaikan dari siswa kita. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, Bapak dan Ibu, kita mempunyai penguasaan terhadap siswa kita. Ya, kita berikan dia. Alangkah prihatinnya kita seandainya siswa kita sudah menunggu kita di depan kelas, ya, dengan siap dan sedianya dari rumah, sudah berpakaian rapi siswa kita. Cobalah kita bayangkan, siswa kita sudah menunggu kita di depan rumah, berpakaian yang rapi. Tahu-tahu kita memberikan kecewaan kepada dia. Kita tidak datang ke sekolah. Ya. Berapa pengorbanan yang mereka lakukan, tetapi kita tidak hadir menemui mereka untuk melaksanakan proses PBM. Nah, mungkin itu. Yang keempat yaitu kebebasan. Ya, murid kita ini butuh sebuah kebebasan. Ya, kita berikan kebebasan kepada dia. Apa contoh kebebasan yang akan kita berikan kepada dia? Kita berikan dia, misalnya sekarang sudah saya rasakan, Bu, misalnya saja di kelas saya ingin mencat kelas saya warna biru, Bu. Nah, itu merupakan sebuah kebebasan. Nah, kebebasan inilah yang masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Ya, Bu, saya menginginkan di kelas ini mejanya berbentuk lingkaran, Bu. Ya, Bu, saya menginginkan poster dan segala macam. Saya mau menginginkan kelas saya dikasih bunga, Bu. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan kebebasan. Dan yang kelima, yang terakhir itu kebutuhan manusia ini adalah kesenangan. Kita wajib mengapresiasi kesenangan dari siswa kita, Bapak dan Ibu. Ya, siswa kita datang ke sekolah, kita beri rasa senang, kita beri rasa aman. Ya, karena itu menyangkut pada dasarnya tadi adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, sudahkah kita melakukan ini? Sudahkah kita melakukan ini yang sesuai dengan teori kontrol tadi? Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Nah, di sini kalau penghukum ini, yang penghukum itu biasanya kata-katanya itu keras, ya, keras. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Keras. Kita adalah sebagai penghukum memberikan sanksi. Nah, ini yang sebagai penghukum. Nah, yang kedua yaitu posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Tuh posisi kontrol yang kedua. Ingat ya, yang pertama tadi posisi kontrol, penghukum, yaitu memberikan sanksi. Kalau tidak dilakukan, kamu harus begini. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, kamu nanti nilainya rendah. Kalau kamu terlambat datang ke sekolah, kamu akan begini. Nah, itu posisi kita adalah sebagai penghukum, Bapak dan Ibu. Ya, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini seperti ini. Nah, tolong ya nak, besok datangnya jangan terlambat lagi. Kalau terlambat, malu Ibu nanti sama masyarakat yang ada di sekitar kita. Malu Ibu nanti sekolah lain apa bilangnya, sekolah kita kok siswanya banyak yang terlambat. Nah, ini adalah posisinya yaitu sebagai membuat rasa bersalah. Nah, ini dia. Dan yang ketiga yaitu sebagai teman, posisi daripada kontrol. Ya,
Posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman kita bagaimana? Ya, anggap ya, itu adalah teman kita. Nah, inilah posisi kontrol yang kelima. Dan yang keempat adalah pemantau. Nah, kalau pemantau itu bagaimana? Ya, kita cuma melihat dan memantau saja. Dan yang terakhir yaitu manajer. Posisi yang paling efektif ini adalah sebagai manajer. Nah, bagaimana sebagai manajer? Nah, kalau kita berposisi sebagai manajer dalam mengatasi masalah murid, bahwa kita tanyakan mengapa bisa seperti itu awalnya. Dan tanyakan kembali, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Ya. Sebelum kita melaksanakan hal-hal dalam mengambil sebuah keputusan, tentu kita harus membuat sebuah kesepakatan. Yang pertama yaitu kesepakatan kelas kalau kita sebagai wali kelas. Apa itu contohnya kesepakatan kelas? Oh, misalnya kesepakatan kelas kita susun draftnya kesepakatan kelas. Seperti ini. Nah, kita tanyakan, kalau dia terlambat masuk, apakah perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Nah, ini. Atau di sekolah, sesuai tak dengan kesepakatan sekolah kita? Apa kesepakatan yang sudah kita buat di sekolah kita? Nah, ini dia peran kita sebagai manajer. Tanyakan mengapa bisa seperti itu, dan tanyakan kembali apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas, atau kita cari jalan keluar yang tepat untuk masalah tersebut. Misalnya siswa kita terlambat datang, kita tanyakan mengapa dia bisa terlambat. Bu, saya terlambat karena saya malam tadi main game. Dan atau contohnya di SMA 7 Surakarta atau di daerah kita, Bu, kenapa kamu terlambat? Karena saya malam tadi ada orang barale di rumah gadang. Nah, ya kan? Sehingga saya tidurnya larut malam. Sehingga saya paginya terlambat datang ke sekolah. Nah, ini ya, kita tanyakan mengapa hal itu terjadi. Lalu, apakah hal itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita, nak? Oh, kalau kata dia tidak, berarti tentu kita carikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya terhadap permasalahan siswa tersebut? Nah, inilah dia Bapak dan Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, sesudah kita ketahui 5 posisi kontrol tersebut, nah, kelima posisi kontrol tersebut harus kita laksanakan dengan sebuah segitiga yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Apa tahapan dalam segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, inilah dia, kita wajib bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, apakah tindakan tersebut sudah sesuai enggak dengan peraturan yang sudah kita buat? Dan yang ketiga, kita menanyakan sebuah keyakinan. Nah, apakah sesuai begini? Dan lalu kita carikan jalan keluarnya. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya sudah pernah mencoba membuat segitiga restitusi. Silahkan dilihat, kita saksikan bersama Bapak dan Ibu videonya.
Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin itu adalah video saya. Ini berhubungan dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi menerapkan kita itu sebaiknya berperilaku untuk mengatasi masalah itu adalah sesuai dengan posisi kita, posisi kontrol kita, yaitu sebagai manajer. Itu yang terbaik bagi kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kita tidak boleh sebagai penghukum, ya, karena penghukum itu akan memberikan efek yang jelek bagi siswa kita. Ya, sebaiknya kita melakukan langkah yaitu sebagai manajer posisi kita. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita mintakan beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu sehubungan dengan penyimbasan yang sudah saya lakukan ini. Silakan Pak Arlon. Silakan Pak Arlon. Berdiri Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi dan juga kita semua. Luar biasa yang beliau sampaikan di hadapan kita semua. Ternyata apa yang beliau sampaikan menginspirasi kita, membuka mindset berpikir kita, bahwa ternyata kadangkala apa yang kita lakukan kepada peserta didik kita tidak sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan. Seperti tadi ada posisi kontrol, ada penghukum, ada memberikan rasa bersalah. Kemudian yang paling bagus itu adalah manajer. Manajer itu tadi disampaikan oleh Bu Desi melalui segitiga restitusi. Artinya apa? Kita mencoba melalui segitiga restitusi itu membaca dan menelaah. Pertama, mengidentifikasi data peserta didik kita, kesalahannya, kemudian keyakinan kelas mereka. Jadi artinya jangan sampai terjadi nanti gara-gara kita, gara-gara statement kita, gara-gara tindakan yang salah yang kita lakukan kepada peserta didik kita, merugikan peserta didik kita. Oleh karena itulah perlunya posisi kontrol, kemudian juga segitiga restitusi dalam mengatasi berbagai masalah-masalah yang ada pada siswa. Kemudian barangkali kita pun juga perlu membaca situasi dan keadaan peserta didik kita. Seperti tadi kan ada masalah kebutuhan dasar mereka. Kadang-kadang perutnya lagi lapar, ya kan, kita paksa. Kemudian tadi dia tidak tidur malam karena ada kegiatan bantuan. Kita harus sampai di situ. Jangan gara-gara tindakan kita memberikan kesalahan kepada peserta. Kemudian terakhir, jangan sekali-kali kita memberikan justifikasi atau judgment atau label yang tidak baik kepada peserta didik kita. Itu pada dasarnya bisa mematikan potensi dirinya. Tetapi seharusnya kita membangkitkan motivasinya dan membangkitkan motivasi dirinya, sehingga potensi yang ada di dalam dirinya bisa keluar dan bisa bangkit. Artinya kita ingin membangun peserta didik yang mampu dia berbuat bukan karena hukuman, dia berbuat bukan karena aturan, dia berbuat bukan karena sanksi, tetapi dia berbuat karena kesadaran diri, karena motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Kalau motivasi yang sudah ada dari dalam dirinya, maka dia pasti akan melaksanakan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Mungkin itu luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan memotivasi kita bersama. Dan maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu kepada Ibu untuk tanggapan yang sudah diberikan oleh Bapak Arlon. Saya yang berterima kasih Pak, karena masukan dari Bapak itu sangat betul sekali, sangat berharga sekali. Karena Bapak mungkin di sekolah ini sudah kami anggap sebagai orang tua, ayah, ya, yang akan memberikan pandangan-pandangan yang bisa nanti menunjukkan arah kita kemana. Nah,
Dari yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi itu memang betul sekali Bapak dan Ibu. Kitalah yang akan menjadi kontrolnya bagi siswa kita. Kita adalah pemegang tampuknya. Kita yang memegang kontrolnya. Dari kontrol yang kita lakukan itu, ya, dari kontrol yang sudah kita lakukan itu akan nanti membentuk suatu peserta didik kita. Kita tidak boleh mencap peserta didik kita. Oh kamu bodoh, oh kamu sering terlambat. Karena kata-kata kita yang keluar dari mulut kita itu ibaratnya sebuah paku, ya, sebuah paku yang dicapkan ke sebuah pohon, ya, walaupun sudah dijongkel untuk membukanya, dia nanti akan terbuka Bapak dan Ibu. Ya, paku tersebut akan terbuka dan akan menimbulkan bekas. Dia akan sempurna lagi seperti biasa. Nah, oleh karena itu, di dalam melaksanakan pendidikan ini, kita mempunyai hati nurani, kita mempunyai rasa. Ya, karena yang kita didik ini adalah peserta didik generasi penerus. Ya, janganlah kita memberikan kata-kata yang tidak pantas. Ya, karena masa depannya itu adalah masa depan yang tidak akan pernah putus. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum. Nah, di sini kalau penghukum ini, yang penghukum itu biasanya kata-katanya itu keras, ya, keras. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Keras. Kita adalah sebagai penghukum, memberikan sanksi. Nah, ini yang sebagai penghukum. Nah, yang kedua yaitu posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Tuh posisi kontrol yang kedua. Ingat ya, yang pertama tadi posisi kontrol, penghukum, yaitu memberikan sanksi. Kalau tidak dilakukan, kamu harus begini. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, kamu nanti nilainya rendah. Kalau kamu terlambat datang ke sekolah, kamu akan begini. Nah, itu posisi kita adalah sebagai penghukum, Bapak dan Ibu. Ya, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini seperti ini. Nah, tolong ya nak, besok datangnya jangan terlambat lagi. Kalau terlambat, malu ibu nanti sama masyarakat yang ada di sekitar kita. Malu ibu nanti sekolah lain apa bilangnya, sekolah kita kok siswanya banyak yang terlambat. Nah, ini adalah posisinya yaitu sebagai membuat rasa bersalah. Nah, ini dia. Dan yang ketiga yaitu sebagai teman, posisi daripada kontrol. Ya, posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman kita bagaimana? Ya, anggap ya itu adalah teman kita. Ya, inilah posisi kontrol yang kelima. Dan yang keempat adalah pemantau. Nah, kalau pemantau itu bagaimana? Ya, kita cuma melihat dan memantau saja. Dan yang terakhir yaitu manajer. Posisi yang paling efektif ini adalah sebagai manajer. Nah, bagaimana sebagai manajer? Nah, kalau kita berposisi sebagai manajer dalam mengatasi masalah murid, bahwa kita tanyakan mengapa bisa seperti itu awalnya. Dan tanyakan kembali, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Ya. Sebelum kita melaksanakan hal-hal dalam mengambil sebuah keputusan, tentu kita harus membuat sebuah kesepakatan. Yang pertama yaitu kesepakatan kelas kalau kita sebagai wali kelas. Apa itu contohnya kesepakatan kelas? Oh, misalnya kesepakatan kelas kita susun draftnya kesepakatan kelas. Seperti ini. Nah, kita tanyakan, kalau dia terlambat masuk, apakah perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Nah, ini. Atau di sekolah.
Sesuai tidak dengan kesepakatan sekolah kita? Apa kesepakatan yang sudah kita buat di sekolah kita? Nah, ini dia peran kita sebagai manajer. Tanyakan mengapa bisa seperti itu, dan tanyakan kembali apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas, atau kita cari jalan keluar yang tepat untuk masalah tersebut. Misalnya siswa kita terlambat datang, kita tanyakan mengapa dia bisa terlambat. Bu, saya terlambat karena saya malam tadi main game. Dan atau contohnya di SMA 7 Sulawesi Selatan atau di daerah kita, Bu, kenapa kamu terlambat? Karena saya malam tadi ada orang barale di rumah gadang. Nah, ya kan? Sehingga saya tidurnya larut malam. Sehingga saya paginya terlambat datang ke sekolah. Nah, ini ya, kita tanyakan mengapa hal itu terjadi. Lalu, apakah hal itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita, nak? Oh, kalau kata dia tidak, berarti tentu kita carikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya terhadap permasalahan siswa tersebut? Nah, inilah dia Bapak dan Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, sesudah kita ketahui 5 posisi kontrol tersebut, nah, kelima posisi kontrol tersebut harus kita laksanakan dengan sebuah segitiga yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Apa tahapan dalam segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, inilah dia, kita wajib bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, apakah tindakan tersebut sudah sesuai enggak dengan peraturan yang sudah kita buat? Dan yang ketiga, kita menanyakan sebuah keyakinan. Nah, apakah sesuai begini? Dan lalu kita carikan jalan keluarnya. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya sudah pernah mencoba membuat segitiga restitusi. Silakan dilihat. Kita saksikan bersama Bapak dan Ibu videonya. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin itu adalah video saya. Ini berhubungan dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi menerapkan kita itu sebaiknya berperilaku untuk mengatasi masalah itu adalah sesuai dengan posisi kita, posisi kontrol kita, yaitu sebagai manajer. Itu yang terbaik bagi kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kita tidak boleh sebagai penghukum, ya, karena penghukum itu akan memberikan efek yang jelek bagi siswa kita. Ya, sebaiknya kita melakukan langkah, yaitu sebagai manajer posisi kita. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita mintakan beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu sehubungan dengan pengimbasan yang sudah saya lakukan ini. Silakan Pak Arlon. Silakan Pak Arlon. Berdiri Pak.
kepada Ibu Desi dan juga kita semua. Luar biasa yang beliau sampaikan di hadapan kita semua. Ternyata apa yang beliau sampaikan menginspirasi kita, membuka mindset berpikir kita, bahwa ternyata kadangkala apa yang kita lakukan kepada peserta didik kita tidak sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan. Seperti tadi ada posisi kontrol, ada penghukum, ada memberikan rasa bersalah. Kemudian yang paling bagus itu adalah manajer. Manajer itu tadi disampaikan oleh Bu Desi melalui segitiga restitusi. Artinya apa? Kita mencoba melalui segitiga restitusi itu membaca dan menelaah. Pertama, mengidentifikasi data peserta didik kita, kesalahannya, kemudian keyakinan kelas mereka. Jadi artinya jangan sampai terjadi nanti gara-gara kita, gara-gara statement kita, gara-gara tindakan yang salah yang kita lakukan kepada peserta didik kita, merugikan peserta didik kita. Oleh karena itulah perlunya posisi kontrol, kemudian juga segitiga restitusi dalam mengatasi berbagai masalah-masalah yang ada pada siswa. Kemudian barangkali kita pun juga perlu membaca situasi dan keadaan peserta didik kita. Seperti tadi kan ada masalah kebutuhan dasar mereka. Kadang-kadang perutnya lagi lapar, ya kan, kita paksa. Kemudian tadi dia tidak tidur malam karena ada kegiatan bantuan. Kita harus sampai di situ. Jangan gara-gara tindakan kita memberikan kesalahan kepada peserta. Kemudian terakhir, jangan sekali-kali kita memberikan justifikasi atau judgment atau label yang tidak baik kepada peserta didik kita. Itu pada dasarnya bisa mematikan potensi diri. Tetapi seharusnya kita membangkitkan motivasinya dan membangkitkan motivasi dirinya, sehingga potensi yang ada di dalam dirinya bisa keluar dan bisa bangkit. Artinya kita ingin membangun peserta didik yang mampu dia berbuat bukan karena hukuman, dia berbuat bukan karena aturan, dia berbuat bukan karena sanksi, tetapi dia berbuat karena kesadaran diri, karena motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Kalau motivasi yang sudah ada dari dalam dirinya, maka dia pasti akan melaksanakan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Mungkin itu Rizky luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan memotivasi kita bersama. Dan maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu kepada Ibu untuk tanggapan yang sudah diberikan oleh Bapak Alon. Saya yang berterima kasih, Pak. Karena masukan dari Bapak itu sangat betul sekali, sangat berharga sekali. Karena Bapak mungkin di sekolah ini sudah kami anggap sebagai orang tua, ayah, ya, yang akan memberikan pandangan-pandangan yang bisa nanti menunjukkan arah kita kemana. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi itu memang betul sekali Bapak dan Ibu. Kitalah yang akan menjadi kontrolnya bagi siswa kita. Kita adalah pemegang tampuknya, kita yang memegang kontrolnya. Dari kontrol yang kita lakukan itu, ya, dari kontrol yang sudah kita lakukan itu akan nanti membentuk suatu peserta didik kita. Kita tidak boleh mencap peserta didik kita, oh kamu bodoh, oh kamu sering terlambat. Karena kata-kata kita yang keluar dari mulut kita itu ibaratnya sebuah paku, ya, sebuah paku yang dicapkan ke sebuah pohon, ya, walaupun sudah dijongkel untuk membukanya, dia nanti akan terbuka Bapak dan Ibu. Ya, paku tersebut akan terbuka dan akan menimbulkan bekas. Dia akan sempurna lagi seperti biasa. Nah, oleh karena itu, di dalam melaksanakan pendidikan ini, kita mempunyai hati nurani, kita mempunyai rasa. Ya, karena yang kita didik ini adalah peserta didik generasi penerus. Ya,
Janganlah kita memberikan kata-kata yang tidak pantas, ya. Karena masa depannya itu adalah masa depan yang tidak akan pernah putus. Ibu yang saya hormati, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, di awal kegiatan kemarin kita sudah memberikan sebuah ice breaking yang untuk membangkitkan semangat kita. Nah, sekarang bagaimana kalau di akhir pertemuan ini kita tutup juga dengan ice breaking? Setuju? Setuju. Iya, kalau setuju semuanya berarti ikuti kata-kata saya ya Bapak dan Ibu. Mohon semuanya Bapak dan Ibu untuk berdiri. Ya, baik, ice breaking kita kira-kira seperti ini. Kalau saya sampaikan SMA Negeri 7 Selok Selatan, berarti Bapak dan Ibu menjawabnya dengan hebat, semangat, berkarya, dan pantang menyerah. Oke, setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Baik, kita coba. SMA 7 Selok Selatan, hebat, bersemangat, berkarya, pantang menyerah. Satu kali lagi. SMA 7 Selok Selatan, hebat, bersemangat, berkarya. Oke. Pantang menyerah. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin pertemuan kita ini cukup happy kita di sini semuanya, Bapak dan Ibu. Saya merasakan bahwa ada aura-aura yang begitu hebat di antara kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti memberi pengaruh positif pula terhadap kelangsungan sekolah kita. Bagaimana Bapak dan Ibu, setuju? Setuju. Kita di sini adalah guru-guru hebat semuanya, guru-guru yang berprestasi. Ya, saya harapkan semoga dengan adanya CGP ini bisa nantinya memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum menutup acara ini, saya mohonkan kita sama-sama merenung dulu sambil menekurkan kepala. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita bunyikan di dalam hati kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Yuniariska. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat skenario dari segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Sehat. Iya. Bagaimana? Ini banyak yang tidak hadir nampaknya oleh Ibu. Apa kabar Anda, Pak, teman-teman yang tidak hadir? Assalamualaikum. Kamu kenapa terlambat? Karena hari hujan, Bu. Oh, hari hujan. Ya, silakan masuk. Alia tahu mengapa Ibu panggil Alia ke sini? Karena terlambat. Iya, karena Alia datang terlambat. Kalau boleh Ibu tahu, jam berapa Alia berangkat dari rumah? Jam 8, Bu. Alia tahu jam berapa bel kita berbunyi? Ya, Ibu tahu. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi Alia Ibu panggil ke sini, Ibu ingin berbicara bagaimana kita bisa mengatasi solusi atau mencari solusi terhadap masalah Alia tadi ya. Alia, tadi kan sudah tahu Alia datangnya terlambat. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa alasan Alia datang terlambat, Nak? Karena tidur terlalu malam dan main HP. Ternyata Alia tidurnya malam dan main HP ya tadi malam. Iya. Nah, itu berarti Alia sudah tidak
keyakinan kelas kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Apa kira-kira keyakinan kelas kita? Apa? Kita tidak boleh datang terlambat. Itu adalah salah satu keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kalau begitu, kira-kira supaya besok datangnya tidak terlambat lagi, apa kira-kira langkah-langkah yang harus Arya lakukan agar besok datangnya tidak terlambat? Tidur akan lebih cepat lagi dan tidak memainkan HP dan akan menghidupkan alarm. Ah, bagus. Iya, Ibu akan menanti itu ya. Alia tidak boleh tidur larut malam lagi dan jangan main HP lagi ya. Tidurnya jam 10 saja. Ya. Nah, maka Alia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, Ibu mohon untuk besok kakaknya atau orang tuanya membangunkan Alia ya, supaya datangnya tidurnya tidak larut malam dan paginya bangun tidur ya. Datang sendiri-sendiri ya ulangannya. Tidak ada yang diskusi, tidak ada yang Arya? Lagi apa itu? Kok gak dikerjakan ulangannya? Nana, apakah Nana tahu mengapa Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu. Yang apa? Karena saya makan di jam pelajaran. Iya, karena Nana tadi makan di jam pelajaran dan sedang ulangan lagi. Nah, Ibu mau tanya nih sekarang, apakah makan di jam pelajaran itu perbuatan salah atau benar, Nak? Salah, Bu. Iya, salah. Nah, sekarang apakah Nana tadi pagi sarapan? Tidak, Bu, karena saya tergesa-gesa ke sekolah Sehingga tidak bisa sehingga tidak ingat sarapan. Iya, oh jadi Nana tergesa-gesa dan sehingga tidak bisa sarapan. Ya, Ibu tahu sarapan itu merupakan sebuah kebutuhan kita. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat lagi, makan di jam pelajaran itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu, karena dapat mengganggu teman lain. Iya, karena dapat mengganggu teman yang lain, tidak menghargai guru dan sebagainya ya. Jadi kan tadi sudah tahu bahwa Nana sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, sekarang coba kita cari solusi bersama agar besok Nana perutnya tidak mules dan tidak makan lagi sedang belajar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa kira-kira yang bisa Nana lakukan? Saya akan bangun lebih awal dan sarapan pagi agar tidak tergesa-gesa lagi ke sekolah. Iya. Oh, jadi bagus. Ya, jadi Nana akan mencoba sarapan pagi di sekolah di rumah dulu ya sebelum berangkat sekolah. Tapi ingat, bangunnya harus pagi agar bisa kita sarapan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maharani. Saya siswa kelas 11 dari SMA 7 Sulawesi Selatan. Saya berterima kasih kepada Bu Desi telah menyelesaikan masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Sagitarius dari kelas 11 SMA 7. Saya berterima kasih kepada Bu Desi telah memberikan solusi permasalahan.